Nah, dah. Mulai lagi. 3, 2, 1. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Bu Tika. Waalaikumsalam Bu Rina, masuk Bu. Aduh, maaf ya Bu, mengganggu. Ibu sibuk kah? Oh tidak Bu Rina, tapi kita udah janjian. Tadi Ibu juga udah menunggu Bu Rina, menunggu ke kelas. Kata Ibu nanti, kata Tika tadi kok Bu Rina itu nggak jadi, makanya Tika nunggu Ibu di kelas aja. Nah, iya. Kira-kira Bu Tika, kita enaknya ceritanya di kelas atau kita ke ruangan guru aja, Bu Tika? Di kelas aja ya Bu ya, lebih nyaman. Jadi kan kita lebih leluasa untuk berbagi cerita. Ya, baiklah. Terima kasih ya Bu Tika sudah berkenan menyediakan waktu. Maaf sekali saya harus mengganggu Bu Tika di jam istirahat seperti ini. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting apa nanti yang kita bahas itu bisa menyenangkan kita ya, Bu Erina. Ya, amin. Ya, Uh, sebenarnya hmm, Sebenarnya Ibu Rina nih mencari Bu Tika dari kemarin memang ada sesuatu yang ingin dibicarakan sama Bu Tika. Jadi Bu Rina memang berharap sekali dialog kita hari ini, sesi curhat kita hari ini bisa membuahkan hasil dan bisa memberikan solusi yang terbaik bagi permasalahan yang sedang saya hadapi gitu Bu. iya baik, Bu Rina. Nah, kelihatannya memang ada sesuatu hal yang penting ya, Bu Rina, yang ingin Bu Rina ceritakan gitu, yang ingin dibincang-bincangkan hari ini. Nah, kira-kira apa ya, Bu Rina, tujuan bincang-bincang kita pada hari ini? Ya, sebenarnya Bu, ini berkaitan dengan masalah pembelajaran di sosiologi. Jadi karena ada sedikit permasalahan, saya berharap pertemuan kita hari ini bisa memberikan solusi sehingga pembelajaran sosiologi bisa mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan TP kita, Bu. Jadi kondisinya seperti ini, Bu. Jadi kan saya mengajar di 4 kelas nih, Bu. Ada E1, E2, E3, dan E4. Nah, permasalahan ini muncul di kelas E2. Nah, di E2 ini ada beberapa siswa yang hampir setiap kali pertemuan belajar sosiologi selalu ketiduran. Nah, itu sering saya sapa, ada jumlahnya sekitar 4 atau 5 orang. Itu kalau saya lagi menerangkan materi atau menampilkan video pembelajaran, mereka seperti ngantuk sekali. Akhirnya berkali-kali saya tegur untuk mencuci muka ke belakang. Nah, kejadian ini tidak hanya di satu pembelajaran itu saja, enggak di satu kali pertemuan itu aja. Ini sudah berlanjut sekitar 2 kali dalam 2 minggu pertemuan ini. Jadi 4 orang siswa ini kalaupun dia nggak ketiduran itu matanya merah seperti menahan ngantuk. Nah, dikala saya tanya tentang materi yang sedang saya terangkan, mereka gegalap nggak bisa menjawab. Seolah-olah saya memang meninabobokan dengan suara merdu saya. Iya. Jadi pas ditanya dia nggak bisa jawab. Terus pas ditanya lagi kenapa kamu tidur nak? Ngantuk Bu. Nah, yang 3 orang lain juga jawabannya seperti itu. Nah, kondisi yang seperti ini kalau dibiarkan terus-menerus, saya khawatir nanti nilai anak ini tidak akan memuaskan dan Iya. materi pembelajaran juga tidak sampai sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, gitu kondisinya, Bu. Berarti di sini anak-anak tersebut kebanyakan mungkin beberapa orang yang tidur di kelas ya Bu Rina. Nah, dari permasalahan yang Bu Rina ceritakan tadi, eee, kenapa ya Bu Rina bisa terjadi hal seperti itu? Atau faktor apa sih yang menyebabkan siswa itu bisa ketiduran di sekolah sampai mereka itu kurang fokus gitu kan dalam pembelajaran materi, apalagi materi yang diajarkan ada video, ada juga dalam menerangkan pembelajarannya kan, Bu? Iya. Jadi Bu, berangkat dari kasus tersebut sebenarnya saya juga sudah mulai refleksi dan evaluasi diri. Yang pertama saya menyimpulkan mereka ketiduran mungkin karena jam belajarnya itu habis zuhur. Habis zuhur kita mulai jam 1 sampai jam setengah 3 sore. Kan mereka habis makan siang. Nah, mungkin mereka akan ngantuk. Tapi kalau kondisinya seperti itu kan teman-teman yang lain juga seperti itu, habis makan siang juga. Ya kondisi siang juga Ibu tahu kan di sekolah saya di lantai 2 tuh anginnya sepoi-sepoi. Jadi kalau habis makan siang
kena angin udah matanya langsung redup, ditambah lagi suara saya yang merdu, Bu. Nah, ketiduran jadinya. Nah, terus saya pikir lagi, apakah memang pembelajaran saya yang membosankan? Karena kebetulan materi di semester 1 ini memang berbicara tentang konsep yang memang harus dihafal. Kita berbicara mengenai pendapat ahli-ahli, tokoh-tokoh sosiologi. Menurut contohnya kalau menurut August Comte, sosiologi itu adalah seperti itu. Menurut Emil Durkheim adalah seperti itu. Nah, sebenarnya untuk mengatasi hal tersebut, saya sudah berusaha untuk memberikan pembelajaran yang membuat anak-anak ini lebih kreatif, lebih aktif dan kreatif seperti dengan kegiatan diskusi kelompok. Tetapi udah 2 minggu ini kayaknya mereka ini walaupun diskusi kelompok tetap mereka ngantuk. Nah, kemudian saya pikir lagi karena saya mengajarnya di hari Senin, di kelas itu biasanya murid-murid di sekolah saya itu puasa Senin Kamis, Bu. Apakah memang faktor mereka puasa yang menyebabkan mereka itu ketiduran? Nah, saya tanya lagi, yang 4 orang ini ternyata mereka nggak puasa. Nah, jadi beberapa kemungkinan sudah saya coba untuk merefleksikan apakah itu yang menjadi penyebab mereka ketiduran. Tetapi kayaknya saya terbuntu dengan masalah ini, Bu. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, berarti kan tadi kan udah Bu Rina jelaskan tuh tentang bagaimana permasalahan si anak. Nah, di sini kira-kira dari kita lihat ya Bu ya, dari anak yang 4 orang itu, nah berapa skalanya gitu Bu, skala dari tujuan yang akan Ibu lakukan untuk melakukan perubahan terhadap anak yang mengalami masalah tertidur dalam belajar dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa Bu Rina? Ya, berdasarkan dari analisis refleksi yang saya lakukan dari beberapa sudut pandang tadi, saya agak pesimis, Bu. Saya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karena dari sudut pandang siswa dikatakan jamnya siang atau siswanya siap makan atau sedang puasa atau metode pembelajaran saya, kayaknya posisinya saya bisa menyelesaikan permasalahan ini atau mencapai tujuan yang saya harapkan itu posisinya baru di angka 7 kayaknya, Bu. Nah, tadi kan Bu Rina tuh udah memaparkan bahwa kira-kira skalanya itu di angka 7. Jadi kalau anak-anak yang dia kan 4 orang. Nah, selebihnya itu bagaimana Bu Rina? Apakah ada kendala dari anak tersebut atau ada hambatan gitu, Bu? Kita satu kelasnya ada 32 orang, jadi yang bermasalah itu 4 orang, dan 28 orang lainnya rata-rata mereka ada yang bersemangat belajar, memang melek matanya. Tapi ada beberapa juga sebenarnya yang berusaha menahan ngantuk, tapi nggak ketahuan aja. Jadi berusaha untuk bisa standby matanya. Jadi kelihatan kalau dia udah mulai ngantuk, dia langsung keluar minta izin, Bu, izin cuci muka ya, Bu. Jadi nggak jadi fokus dia. Jadi dia itu nggak jadi fokus permasalahan yang beberapa orang yang agak ngantuk tadi, tapi yang memang sampai ketiduran itu 4 orang itu, Bu. Iya, berarti gini ya Bu ya, ada perbandingan dari anak yang 32 orang tadi ya Bu ya. Nah, kira-kira ya Bu ya, angka yang sudah Ibu gambarkan itu rata-ratanya masih 7, berarti mungkin ada angka yang lebih ingin Ibu capai gitu kan, dari 1 sampai 10 mungkin angka 8 atau 9 atau yang 10-nya ya Bu. Berarti di sini Bu Rina juga harus berusaha keras lagi ya Bu untuk membuat si anak itu supaya lebih semangat belajar dan tidak ada hal yang lain yang mengganggu, apalagi contohnya mengantuk dalam belajar. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Bu Rina lakukan untuk menghadapi permasalahan yang Bu Rina peroleh di kelas tersebut? Ya, baik Bu. Mungkin saya mulai berpikir karena sekolah kami adalah sekolah boarding, sekolah berasrama, kayaknya koordinasi yang perlu saya lakukan adalah dengan berkolaborasi dengan pembina asrama. Saya tertarik untuk mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh siswa menjelang tidur.
apakah yang 4 orang ini di luar pantauan pembina asrama atau ada faktor lain. Itu mungkin yang pertama yang akan saya lakukan strateginya, Bu. Kemudian yang kedua, karena di pendidikan CGP ini saya sudah belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi walaupun kemarin itu saya melaksanakan pembelajaran yang menurut saya sudah bervariasi dengan cara menjelaskan dengan PowerPoint, menggambarkan video-video, memberikan gambar ataupun ilustrasi, ternyata mungkin itu belum mewadahi semua bakat dan minat anak yang bermacam-macam tadi. Nah, mungkin di sini saya akan juga bekerja sama dengan guru BK untuk mengetahui gaya belajar si siswa tadi, terutama yang 4 orang tadi. Kira-kira apakah saya yang sudah memberikan treatment yang salah kepada mereka yang berempat sehingga mereka merasa bosan, kemudian selalu ketiduran di jam sosiologi. Nah, mungkin setelah itu baru saya akan menyusun pembelajaran berdiferensiasi yang memang bisa memfasilitasi minat belajar ataupun gaya belajar siswa saya di kelas E2 itu, Bu. Wah, itu ide yang bagus ya, Bu Rina. Berarti Bu Rina sudah memikirkan kira-kira apa sih strategi yang akan tindak lanjut gitu kan yang akan Ibu Rina lakukan selanjutnya untuk menghadapi permasalahan yang ada di kelas Bu Rina. Nah, berarti di sini berapa jangka waktu yang akan Bu Rina butuhkan untuk melakukan rencana aksi nyata Bu Rina tersebut? Ya, jadi kebetulan hari ini hari Kamis, Bu, belajar sosiologi, besok kan hari Senin. Nah, insya Allah besok hari Jumat saya akan menemui guru BK dan akan menemui pembina asrama untuk saling berbagi informasi lagi, saling berkoordinasi mengenai permasalahan siswa kita tadi. Kemudian di akhir minggu ini saya akan menyusun rencana pembelajaran yang akan saya aplikasikan di hari Senin depan. Jadi sebenarnya saya benar-benar ingin menyelesaikan permasalahan ini secepat mungkin, Bu, karena ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita. Karena kalau semakin diundur-undur, maka siswa juga akan dia akan rugi, ketinggalan pembelajaran. Di 2 pertemuan itu saja rasanya si siswa itu nggak mampu menyerap materi yang saya berikan. Jadi saya akan melakukan secepat mungkin, insya Allah dalam minggu depan itu, Bu. Bagus. Berarti Bu Rina sudah mantap Bu Rina untuk tidak menunda-nunda lagi rencana aksi yang akan Bu Rina lakukan dalam pembelajaran nantinya. Nah, kira-kira dalam rencana aksi yang akan Bu Rina lakukan, metode, strateginya, ada nggak gangguan atau hambatan yang akan muncul nantinya saat melakukan rencana tersebut? Nah, mungkin ada beberapa hambatan karena setiap rencana yang akan kita lakukan tentu saja ada faktor-faktor yang mungkin tidak apa namanya tuh, yang tidak kita sangka-sangka ternyata ada hambatannya. Mungkin hambatannya mungkin dari si siswanya sendiri mungkin yang mungkin akan merasa privasi dirinya akan kita bongkar mungkin. Saya akan berusaha untuk mencari informasi kepada siswa tadi mengenai kegiatan atau agenda hariannya, kemudian kegiatan malamnya seperti apa, belajar malamnya, kemudian mungkin ada siswa yang akan merasakan kalau itu adalah sesuatu profesi dan saya menganggap itu suatu tantangan dan tentunya saya akan berusaha untuk memposisikan diri sebagai orang tua yang berusaha untuk menuntun anaknya agar bisa kembali fokus belajar. Itu mungkin dari tantangan dari si siswa. Kemudian tantangan dari diri saya sendiri mungkin, Bu. Tantangannya mungkin saya dituntut untuk lebih memahami latar belakang karakteristik siswa untuk kedepannya. Kemudian tantangan berikutnya tentu saja saya harus semakin membekali diri saya mengenai metode-metode pembelajaran yang bisa memfasilitasi siswa saya yang beraneka ragam tadi. Demikian, Bu. Iya, berarti dari beberapa hambatan, dari ada faktor yang mengganggu, berarti kan sudah terbayang sama Ibu Rina. Nah, kira-kira apa sih komitmen yang akan Bu Rina, komitmen Ibu Rina gitu kan dalam melaksanakan rencana aksi tersebut yang nantinya walaupun ada gangguan, tapi di sini komitmennya terhadap Bu Rina gitu. Ya, jadi komitmen yang akan saya lakukan di sini dalam rangka untuk merealisasikan rencana aksi itu adalah
Yang pertama, saya akan tetap berfokus dengan tujuan yang ingin saya capai, di mana tujuan yang ingin saya capai itu adalah si anak dapat merasa nyaman dalam pembelajaran sosiologi sehingga bisa mencapai hasil yang diharapkan. Nah, dengan berfokus kepada tujuan tadi, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan rencana pembelajaran yang sudah melaksanakan rencana pembelajaran yang sudah disusun berdasarkan karakteristik yang berbeda-beda tadi. Berarti kan udah apa itu nampak itu komitmen yang akan Bu Rina lakukan nantinya. Apalagi Bu Rina juga sudah bekerja sama dengan guru BK sesuai dengan apa pelajaran kita di guru penggerak, yaitu nilai-nilai guru penggerak berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, metode yang Bu Rina lakukan sudah tepat. Strategi yang Bu Rina lakukan untuk nantinya juga sudah sangat bagus. Nanti di sini Sartika akan menunggu bagaimana aksi nyata dari pembelajaran nantinya yang akan Bu Rina lakukan di kelas. Ya, baik Bu. Jadi rencananya setelah saya melaksanakan rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan tadi, selanjutnya saya akan memberikan laporan kepada Ibu mengenai perkembangannya dan saya berharap ini akan berhasil sehingga saya bisa memberikan praktik baik ini kepada teman yang lain. Dan ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman nanti jika menghadapi permasalahan yang sama. Demikian Bu, maaf ya Bu ya sudah mengganggu Ibu dengan curhat saya yang panjang sekali, tetapi luar biasa sekali pertemuan kita hari ini dengan kegiatan sharing dengan Ibu, saling berbagi dengan Ibu, Ibu bisa bisa mempengaruhi saya, maksudnya bisa mengajak saya untuk menemukan solusi permasalahan saya sendiri. Ternyata yang saya sadari Bu, setiap permasalahan itu ternyata ada solusinya dan setiap permasalahan kita ternyata kita juga bisa mencari solusi yang terbaik untuk kita sendiri. Terima kasih ya Bu atas bimbingannya. Lain kali saya ganggu lagi loh jika saya menghadapi permasalahan yang lain. Terima Iya, kasih tidak banyak ya apa-apa Bu Bu. Rina. Iya, karena kan di sini kita saling berbagi. Sartika juga akan memberikan waktu luang gitu kan kepada Bu Rina dan kita juga bisa sharing kembali. Nah, di situ juga bisa meningkatkan kolaborasi kita gitu kan Bu. Bisa cara berkomunikasi yang baik, kolaborasi dengan teman yang baik dan juga bisa menjalin silaturahmi yang lebih baik. Iya, makasih banyak ya Bu ya. Mohon Iya, maaf sama-sama Ibu Bu apakah Rina. masih ada jam mengajar? Kebetulan saya ada jam mengajar lagi Bu. Oh, sekarang tidak Bu Rina, karena anak-anak sudah pulang di jam istirahat. Tadi kan anak-anak selesai olahraga, jadi pulang langsung. Ya, baiklah Berarti Bu. untuk ke depannya atau pertemuan selanjutnya, Bu Rina boleh menghubungi Tika kembali kapan Ibu mau. Tika bersedia, siap mendengarkan cerita dan curhat dari Ibu. Siap Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Saya mohon diri dulu mau mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum Iya, Bu. sama-sama Bu Rina. Sampai jumpa lagi. Ya, selesai. Udah siap. Bara mini itu Bu. Tadi mulainya 5 balik. Ibu mulainya tadi 5 balik 3 Ibu. Inilah 5 balik sampai 8. Kelewat nak. Lewat step Bu. Lewat step ya lah diedit begitu. Jadi prosesnya Mbak cara menyimpannya gini kok. Panggilan ini sedang direkam. Tapi ke siapa tersimpannya tuh ke link apa? Beko apa ngiriman ke awak gitu. Iya. Atau dimatikan rekaman tuh nak Bu? Dimatikan rekaman, beko tersimpannya di mana tuh ya? Kak Santi lah siap Bu. Kak Santi lah siap. Santi lah siap sih. Kak sedang serius mana kayaknya baru. Bahasa rumah nyimpannya Bu Rina itu lagi ke siapa Bu? Gue refleksi itu kan? Gue apa tuh? Refleksi yang kayak batang. Iya. Enggak, aduh nak. Iya nak Bu, tapi refleksi itu tugas apa tuh? Lupa tanyalah di grup ya. Balik Refleksi ke itu grup awal. tugas kerja kelompok. Yo. Rekaman kini tugas demonstrasi. Iyo, Eko cara menghentikan rekaman supaya nyata simpan. Kelola rekaman. Kita simpan otomatis ya. Iya. Berarti unitakan
Kok, Udah janji ah, gua Awak berhenti yang mereka. capek atau Berina? Kelompok yang lain masih apa? Memang waktunya mau balik mini maksimal. Oh, rekamannya tuh nggak ada tadi ada baca waktunya ada. Berhenti ya mereka Mlan. Nah, rekaman akan disimpan di Google Drive pengelola rapat.